Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya tahu sejarah kita banyak keliru, tapi akan lebih keliru jika penulis ulangnya kamu. Saya tahu sejarah kita banyak keliru, tapi akan lebih keliru jika penulis ulangnya kamu. Perkosaan massal dibilang rumor. Rumor. Kalau misalkan nih ya Pak ya, kalau korbannya itu keluarga Anda, masih bisa nggak bilang kalau itu rumor? Ya untung aja Anda itu bukan Cina, udah itu aja. Fadlizon. Pantesan aja otaknya nggak ada logikanya. Orang kosong sesuai zong. Mau nggak Pak? Tak kasih predikat baru, namanya Fadlizon kosong. Pak Prabowo mana sih? Pak Prabowo ini menterinya gimana sih? Masya Allah. Buktinya udah numpuk, pejabatnya malah sibuk ngapa? Nyetrika sejarah. Biar apa? Biar rapi, biar licin, terus biar bebas noda, apalagi noda HAM. Terus muncul nih si Zong ini nih, Menteri Kebudayaan yang ya sedikit tolol sih, alih-alih membudayakan empati justru memelihara ketololan ingatan saringan. Katanya tidak ada pemerkosaan massal di 98. Katanya cuman rumor. Ya mungkin korban-korban itu cuman halusinasi kolektif, halusinasi matamu Pak. Ya mungkin TGPF juga kerja sambilan, atau mungkin cuman gosip para Komnas Perempuan. Pala kau pula Pak. Kita masuk ke serius nih. Atau mungkin memang ada upaya sistematis nih membersihkan dosa sang patron besar. Siapa? Ya Orde Baru. Yang bikin sejarah luka kini nulis ulang bukunya. Yang duduk nyaman di kursi kekuasaan kini menunjuk siapa yang pantas disebut pahlawan. Sementara para penyintas masih nunggu nih. Nunggu apa? Nunggu keadilan, nunggu pengakuan, sama nunggu permintaan maaf yang nggak juga datang. Ya sekali lagi sih, sejarah adalah milik pemenang. Dan kalau yang menang adalah pelupa, maka yang kalah adalah kebenaran. Negara kok amnesia selektif, amnesia akut pula. Faktanya dihapus, lukanya diulang. Ya gini nih, ada dua jenis lupa nih di negeri ini. Lupa karena waktu, sama lupa karena kuasa. Terus nih, ketika seorang pejabat tinggi menyebut kekerasan seksual massal 98 itu sebagai rumor, itu bukan sekedar ketidaktahuan, itu bentuk penghinaan terang-terangan. Terhadap apa? Terhadap kebenaran yang sudah tercatat, yang sudah dilaporkan, yang sudah disaksikan sendiri oleh sejarah. Ya, tapi ya gimana ya, sejarah yang dihafal dan memori Orde Baru tidak punya ruang buat luka korban. Buku sejarah versi penguasa itu penuh pencitraan, bebas noda, dan tentu saja tidak memuat kekerasan seksual, tidak memuat pembantaian, tidak memuat penculikan aktivis. Ya keren sih, karena apa? Karena trauma tidak dijual dalam narasi pembangunan. Tak acungi jempol. Nih, menteri-menteri tolol nih. Terus kita bahas nih, siapa yang lebih kredibel, korban atau politisi? Ketika TGPF atau Komnas HAM dan Komnas Perempuan, LSM, bahkan dokumen internasional mencatat perkosaan massal 98, lalu datang nih satu menteri yang dengan tololnya menyebut semuanya tidak terbukti, kita harus nanya nggak sih? Oh, berarti semua lembaga itu bohong. Bukannya Raja Bohong udah ada predikatnya. Terus berarti ini ada predikat baru lagi di lembaga-lembaga ini, berarti pada bohong gitu. Atau hanya satu orang yang sedang mencoba menyelamatkan reputasi rezim yang membesarkannya. Negara ini bukan politik pencucian dosa Pak. Ya inilah fase lanjutan dari impunitas politik. Jadi setelah gagal menindak pelaku nih, negara sekarang sibuk menghapus jejak setelah membiarkan korban tidak mendapat keadilan. Mereka sekarang apa? Mencurigai ingatan korban. Kenapa? Takut tak? Dan lebih parahnya apa? Mereka mulai mencetak buku sejarah baru dan tintanya mengandung pelarut etika. Narasi negara ini tuh bukan lagi soal kebenaran guys, tapi tentang siapa yang cukup berkuasa untuk memonopoli cerita tentunya.
Kan dari sini kita bisa tahu ternyata mereka yang bicara soal nasionalisme ternyata alergi dengan kejujuran sejarah. Apalagi ini alergi dengan kejujuran sejarah bangsanya sendiri. Mereka yang diberi jabatan untuk melestarikan budaya malah menyiram api pelupa di atas puing-puing luka bangsa. Hei, kayak puisi, boy. Negara ini nggak benar-benar merdeka selama trauma para perempuan korban pemerkosaan masih dianggap rumor dan para pelakunya masih dianggap pahlawan. Dan kalau sejarah itu terus ditulis oleh para pelupa, maka generasi berikutnya juga akan tumbuh nih kepercayaan bahwa kejahatan kemanusiaan hanya fiksi, guys. Dan kebenaran itu cuman opini oposisi. Oposisi lagi yang disalahin. Terus ini nih yang penting, kalau kekerasan seksual Mei 98 dianggap tidak ada, terus siapa yang menyebarkan rumor? Jika dianggap ada, kenapa tidak ada keadilan? Itu aja dulu dijawab. Media 98 antara ketakutan sama keberanian. Faktanya apa? Media di tahun 98 baik cetak maupun elektronik beroperasi dalam suasana tekanan dan sensor. Jadi di bawah bayang-bayang Orde Baru menyentuh isu kayak kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa adalah resiko mati. Banyak nih media besar memilih untuk diam atau setengah hati atau malah eufemistik. Terus mereka patut dituntut. Ya kalau sekarang dianggap menyebar rumor ya tuntut juga dong itu Kompas, tuntut juga Jakarta Post, tuntut juga Suara Pembaruan, tuntut juga media internasional, Time Magazine, terus New York Times, tuntut semuanya, Washington Post, tuntut dong. Yang juga memberitakan soal pemerkosaan massal sebagai bagian dari kerusuhan. Terus nih biar tambah rame sekalian aja tuntut itu TGPF, Komnas Perempuan, Komnas HAM. Karena apa? Mencatat laporan korban dan mengumumkannya ke publik. Tapi kan sekarang logikanya terbalik, bukan menuntut media karena memberitakan kebenaran. Sementara yang harus dituntut adalah negara yang tidak memberi perlindungan, polisi sama militer yang gagal hadir atau bahkan ikut bermain, dan elit politik jangan lupa yang hari ini bilangnya itu cuma rumor. Tuntut semuanya, tuntut. Kan jadi tantrum akunya. Kalau menyebut fakta sejarah itu disebut hoax, ya kebenarannya ya tinggal tunggu giliran dibredel aja sih. Yang jadi dianggap drama, yang melanggar malah dikasih panggung. Ya di negeri ini tuh kan lebih mudah menuntut orang yang mengingat daripada mengadili orang yang melukai. Jangan tuntut media yang sempat bersuara di tengah represi, Pak. Tuntutlah mereka yang membungkam, yang menyangkal, dan sekarang ingin menghapus jejak luka malahan. Dan nih jangan lupa nih, jika negara hari ini ingin membela pelaku, jangan kaget kalau nanti media pun dipaksa ikut berdosa atas nama Pak versi sejarah resmi.